Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Masih kita melanjutkan pelajaran kita membahas hak-hak yang hendaknya ditunaikan oleh setiap muslim dan muslimah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk kepada pembahasan hak yang ke-9, yaitu hak sesama muslim. Tadi disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi SAW menyebutkan di antara hak sesama muslim itu ada 6. Kita telah bahas 2 hak tersebut. Ini yang pertama apa? Apabila bertemu mengucapkan salam. Kemudian hak yang kedua yang juga telah kita ambil, apabila saudara kita mengundang kita untuk datang, maka hendaknya kita penuhi undangannya. Dan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, ketika diundang untuk menghadiri walimatul urs, maka kata para ulama hukum asalnya wajib. Ketika kita diundang untuk menghadiri acara pernikahan, hukum asalnya wajib. Namun harus terpenuhi beberapa syarat, ya, diantaranya bahwa di acara tersebut tidak ada kemaksiatan yang tidak bisa diingkari. Kemudian hendaknya yang mengundang adalah seorang muslim. Kemudian acara pernikahannya itu, undangannya itu adalah undangan di hari pertama. Kemudian yang mengundang bukan orang yang harus diboikot, ya, seperti orang-orang tokoh-tokoh sesat. Kemudian juga termasuk syarat wajibnya kita menghadiri undangan bahwa orang yang mengundang itu penghasilannya harus dari sumber yang halal, bukan dari sumber yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau terpenuhi syarat-syarat ini, wajib bagi kita untuk memenuhi undangan pernikahan tersebut. Baik, sekarang kita masuk ke dalam hak yang ketiga yang disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa idza stansahaka fansahhu. Apabila saudaramu itu meminta nasihat, maka berikanlah nasihat kepadanya. Jadi termasuk hak sesama muslim, apabila saudara kita itu meminta nasihat kepada kita, baik itu dalam permasalahan dunia maupun dalam permasalahan agama, hendaknya kita berikan nasihat kepada saudara kita. Ini merupakan bentuk ketulusan cinta kita kepada saudara kita tersebut. Kata beliau, yakni idza jaa ilaika yatlubu nasihatak lahu fi syai'in fansahhu. Apabila datang saudaramu kepadamu untuk meminta nasihatmu tentang suatu perkara, maka berikanlah nasihat kepadanya. Li'anna hadza minad din. Karena memberikan nasihat kepada saudaramu ini merupakan bagian dari agama. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi mengatakan ad-dinun nasihah. Hadisnya dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Ya, nasihat itu kalau dalam bahasa Arab maknanya adalah ketulusan. Qala lillahi, ketulusan bagi Allah, wali kitabihi, bagi kitabnya, wali rasulihi, bagi rasulnya, wali a'immatil muslimin, bagi para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim,
dan keumuman kaum muslimin. Jadi bentuk ketulusan kita kepada saudara kita sesama muslim adalah memberikan nasihat kepadanya. Ini ketika dia datang, bagaimana pertimbangan antum ya, misalnya dalam permasalahan dunia. Ya, saya ingin buka usaha, antum kan pengalaman membuka usaha. Ya, saya punya modal segini, rencananya saya akan buka usaha ini, planningnya seperti ini. Menurut antum bagaimana? Kalau kita bisa memberikan nasihat, maka berikan nasihat kepadanya. Ya. Demikian juga dalam permasalahan agama. Misalnya ada seorang datang, gimana pendapat antum? Ya, saya ini sudah kepengen nikah misalnya. Ya. Kemudian saya baru punya pekerjaan dengan penghasilan seperti ini. Apa yang antum nasihatkan untuk ana? Apakah ana lanjut ataukah ana berpuasa dulu? Ya. Atau apapun itu nasihat. Misalnya ada yang meminta nasihat tentang masalah pernikahan. Pernikahannya sedang dilanda sebuah cobaan. Ya, minta masukan kita. Antum kan sudah menjalani bahtera rumah tangga jauh lebih lama daripada ana. Ya, ana menghadapi masalah seperti ini. Bagaimana menurut antum? Ya, maka bagi kita untuk memberikan nasihat dengan penuh ketulusan, nasihat yang dibangun pada kecintaan kita kepada saudara kita. Kita mengharapkan agar dia keluar dari masalahnya. Bukan jangan kemudian, kesempatan ini ya. Wah, ini ternyata dia sedang bermasalah rumah tangganya dengan istrinya. Pas ini dulu memang waktu saya masih single, memang saya incer istrinya misalnya. Ya. Kesempatan ini kemudian memberikan masukan, ya udah ceraikan saja misalnya, istrimu ceraikan saja. Begitu cerai nanti diambil sama dia ya. Nggak seperti ini persaudaraan yang tulus. Ingat kaidah kita bermuamalah dengan saudara kita. Hadis yang sering kita ulang-ulang. Hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya itu apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kita kalau punya rumah tangga tentu ingin rumah tangga kita harmonis, ya enggak? Kita kalau membangun rumah tangga tentu kita ingin bahagia. Maka demikian juga kepada saudara kita. Kita harus mengupayakan bagaimana agar dia mendapatkan rumah tangga yang bahagia. Masya Allah ya, kalau kita benar-benar menjalankan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, maka luar biasa. Ya, akan muncul persatuan yang demikian kokoh, ketulusan sebagaimana yang terjadi di masa para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mereka saling mencintai, mereka saling tolong-menolong di atas agama Allah Subhanahu wa taala, muncul karena ketulusan mereka dalam mencintai saudara mereka. Kalau kita baca kisahnya para sahabat itu ya, dalam peperangan terkadang kita dapati hal-hal yang sangat mengharukan. Ya, kalau saya tidak salah itu dalam perang Al-Qadisiyah atau salah satu peperangan melawan orang-orang Persia, ada di antara para sahabat itu dia dalam keadaan haus. Lalu ada petugas yang membawakan air minum. Iya nggak? Pernah dengar nggak ceritanya? Ya, jadi ada di antara para sahabat itu yang terluka dan dia membutuhkan minum ketika itu. Ada di peperangan zaman dahulu ada orang yang bertugas untuk membawakan minuman. Jadi kalau ada prajurit yang kehausan, dia berikan minuman. Maka di antara sahabat ini ada yang kehausan, lalu dilihat oleh petugas tadi diberikan air. Enggak, dia bilang, coba lihat tuh si fulan. Dia menunjuk saudaranya, dia lebih haus. Maka pergilah petugas ini membawa air kepada orang yang kedua. Ketika diberikan minuman tersebut, dia katakan, enggak, coba lihat si fulan. Ya, dia lebih haus daripada saya. Maka ketika sampai kepada orang yang ketiga, ternyata orang yang ditunjuk tadi telah meninggal dunia. Lalu baliklah dia kepada orang yang kedua. Ternyata orang yang kedua telah meninggal dunia. Kemudian balik lagi dia kepada orang yang pertama. Orang yang pertama telah meninggal dunia. Syahid dari kisah ini bagaimana mereka mengutamakan saudara mereka. Ini yang perlu kita bangun ya di antara kaum muslimin. Bagaimana kita mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Ya. Kemudian kata beliau, fa amma idza lam ya'ti ilaika bi talabin nasihah. Adapun ketika dia tidak datang kepadamu untuk meminta nasihat. Kalau tadi itu kan dia meminta nasihat, maka kita berikan nasihat. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita tidak bisa memberikan masukan, paling tidak kita sampaikan suatu kalimat yang sering diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya,
kalau dia menghadapi suatu permasalahan, maka kita berikan nasihat kepadanya untuk bertakwa kepada Allah. Mas, saya punya masalah ini, kita nggak bisa ngasih solusi, ya, maka kita katakan paling tidak kita sampaikan kepada saudara kita, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ittaqillah haitsuma kunt. Ya, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Kalau kita nggak bisa ngasih solusi yang detail, paling tidak kita sampaikan kepada saudara kita untuk bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada. Kenapa? Hadirin yang dimuliakan Allah, kita menasihatkan dia untuk bertakwa kepada Allah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa kepadanya. Dalam surat At-Talaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya jalan keluar. Ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tidak sampai di situ saja, kata Allah Subhanahu wa taala kemudian, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki. Allah akan berikan kepada dia anugerah dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Maka kalau kita nggak bisa memberikan nasihat panjang lebar, ya akhi, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Ya, Mas, gimana nih Mas, kok lamaran saya nggak ada yang diterima misalnya. Ya akhi, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan berikan jalan keluar. Ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau ada saudara kita meminta nasihat, berikanlah nasihat, paling tidak kita menasihatkan dia untuk bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan hal tersebut Allah berikan jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi. Qala amma idza lam ya'ti ilaika bi talabin nasihah fa in kana 'alaihi dararun aw ithmun fi ma sayaqdimu 'alaihi wajaba 'alaika an tansahahu wa illam ya'ti ilaik. Adapun ketika saudaramu itu tidak datang, dia tidak mendatangimu untuk meminta nasihat, tapi engkau melihat bahwa dia terancam jatuh pada sebuah bahaya, ya, atau dia terancam jatuh pada sebuah perbuatan dosa, ya, maka hendaknya atau wajib bagimu, kata beliau di sini, wajib alaika an tansahahu, wajib bagimu untuk memberikan nasihat. Kalau saudara kita terancam kepada sebuah kemudaratan, kita ambil contoh misalnya saudara kita didatangi oleh seseorang, ya, ditawarkan proyek, proposal bisnis. Ya, kamu investasi di sini nanti seperti ini nanti usaha kita berkembang. Dan kita tahu bahwa orang yang sedang datang kepada saudara kita ini adalah seorang penipu. Track recordnya sudah demikian buruk. Maka merupakan sikap yang kurang bijak kalau kita biarkan begitu saja tanpa memberikan peringatan kepada saudara kita. Bagaimana mungkin dia dikhawatirkan dia akan tertipu, mungkin hartanya diambil secara zalim, kemudian kita biarkan begitu saja. Ingat kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak sempurna keimanan kalian sampai kalian mencintai untuk saudara kalian apa yang kalian cintai untuk diri kalian sendiri. Kita tentu tidak mau tertipu. Ketika melihat saudara kita ini akan ditipu oleh seseorang, maka hendaknya kita memberikan nasihat kepada saudara kita. Ya. Dan ini juga merupakan bentuk realisasi dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu ketika dia berbuat zalim dan ketika dia dizolimi. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadzal madlum, wahai Rasulullah, tentang orang yang dizolimi kami paham, memang dia harus ditolong. Bagaimana menolong orang yang menzolimi? Maka Nabi SAW mengatakan, engkau cegah dia dari berbuat zalim. Jadi kita telah melakukan dua hal. Kita mencegah saudara kita dari zolimi, dan mencegah saudara kita yang satunya dari melakukan kezoliman. Maka jangan kemudian kita biarkan begitu saja. Misalnya ada seorang
akhwat misalnya, seorang perempuan kemudian dilamar oleh seorang laki-laki yang kita tahu dia ini luar biasa keburukannya. Memang di hadapan manusia luar biasa dia bersikap manis, tapi telah banyak korban-korbannya. Ada sebagian orang ya, dia menikah, kemudian setelah menikah sebulan 2 bulan cerai, cari lagi, seperti dia mencoba-coba. Maka kalau kita tahu ada orang-orang yang semacam ini mendekati salah seorang saudari kita, akhwat ya, maka kita nasihati, hati-hati kepada si fulan, atau kita berikan masukan kepada walinya, entah itu kepada kakak laki-lakinya atau orang tuanya, sebagai usaha penyelamatan. Jangan sampai kemudian dia terjatuh pada kemudorotan. Walaupun terkadang itu resiko, ya. Resiko kenapa? Dituduh macam-macam. Nah, kamu kan yang pengen gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita ikhlas, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah presasian kita, kecintaan kita kepada saudara kita sama muslim. Kita tuh yang penting ikhlas ya, jangan terlalu banyak mikir apa kata manusia. Tapi yang penting hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jujur memang melakukan satu perbuatan karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun manusia berbicara dengan stigma yang negatif, insya Allah akan Allah bersihkan. Yakinlah. Ya, selama kita jujur. Ya, dengan niat yang ikhlas untuk memberikan nasihat. Maka kata beliau, apabila dia terancam pada suatu bahaya atau perbuatan dosa, misalnya dia tidak mengetahui suatu perbuatan, ya, misalnya dia akan terjatuh pada perbuatan riba misalnya, transaksi ribawi, ya. Dalam keadaan dia belum tahu mungkin bahwa hukum riba nggak boleh. Dia mengajukan pinjaman misalnya ke lembaga-lembaga ribawi walaupun berkedok Islam. Ya, tidak mengapa bagi kita untuk memberikan nasihat. Jangan sampai saudara kita ini terjatuh pada perbuatan dosa. Ya, sampaikan kepada dia walaupun dia tidak meminta kita memberikan nasihat. Paham ya? Kalau kondisi yang pertama dia memang minta, ya. Kondisi yang kedua ini dia tidak meminta kepada kita, namun dikhawatirkan dia terjatuh pada kemudorotan atau terjatuh pada perbuatan dosa, maka hendaknya kita memberikan nasihat. Qala li anna hadza min izalati ad-darari wal munkar 'anil muslimin. Kenapa kita berikan nasihat walaupun tidak diminta? Karena yang demikian ini merupakan upaya menghilangkan bahaya dan kemungkaran dari kaum muslimin. Ya. Ya, kalau kita melihat ada bahaya yang mengancam saudara kita, hendaknya kita berikan nasihat. Qala wa in kana la darara alaihi fi ma sayaf'al wala ithma walakinnaka tara anna ghayrahu anfa fa innahu la yajibu alayka an taqula lahu syai'an illa ayastansahaka fatulzimun nasihah. Kalau engkau melihat ya bahwa ada sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia pilih, ya, namun wa in kana la dharra, kalau tidak ada bahaya, demikian juga yang dilakukan bukan merupakan perbuatan dosa, hanya saja engkau melihat ada sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia pilih, maka tidak wajib bagimu untuk menyampaikan apapun kepada dia, ya, kalau dia tidak meminta nasihat. Paham? Ya, kalau misalnya enggak apa-apa, cuma mungkin kurang afdol saja. Ya, misalnya ada 2 orang mau nikah ya, ada 2 wanita misalnya. Kemudian dia memilih salah satu dari akhwat misalnya, ada saudara kita al-akh ya mau menikah. Ada yang lebih afdal daripada akhwat yang dia pilih. Tapi kalau dia menikah dengan akhwat yang pertama ini nggak jadi masalah, akhwatnya juga solehah juga. Sehingga bukan kewajiban bagi kita untuk menyampaikan, oh itu ada yang lebih afdal loh misalnya. Bukan satu kewajiban. Ya, bahkan mungkin kita simpan aja gitu ya. Ya, bukan satu kewajiban. Tapi kalau dia meminta nasihat, ada nggak yang lebih afdol dari ini? Maka wajib bagi kita untuk memberikan nasihat kepada dia. Tapi kalau dia nggak meminta, tidak wajib hukumnya. Selama apa yang dia pilih tidak membahayakan dan juga bukan merupakan perbuatan dosa. Paham ya? Jadi ada beberapa keadaan yang berkaitan dengan nasihat. Keadaan yang pertama, kalau dia meminta nasihat, maka wajib bagi kita untuk memberikan nasihat kepadanya. Paling tidak kita menasihatkan dia untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian kondisi yang kedua, dia tidak meminta nasihat,
tapi kita melihat bahwa dia akan terjatuh pada kemudaratan atau terjatuh pada perbuatan dosa, maka wajib bagi kita untuk memberikan nasihat. Kalau yang ketiga, kondisi yang ketiga, ya masalah afdoliyah saja, mana yang lebih baik. Ada sesuatu yang lebih baik bagi saudara kita, namun dia tidak meminta kita untuk memberikan nasihat, maka tidak wajib bagi kita untuk memberikan nasihat kepadanya. Ini 3 kondisi saudara kita ketika membutuhkan nasihat kita. Baik. Qala al-haqqur rabi', hak yang keempat. Idza atasa fahamidallah fashammithu. Kata Nabi SAW, apabila dia bersin, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala, fashammithu, maka doakanlah dia, kullahu yarhamukallah, ucapkan baginya yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ya. Jadi ini adalah hak saudara kita. Kalau dia bersin, tapi bukan cuma bersin saja ya, tapi bersin yang diiringi dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hacim, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Maka hak saudara kita adalah untuk didoakan yarhamukallah. Ya. Jadi jangan didiamkan saja kalau ada saudara kita yang bersin dan memuji Allah. Tapi ingat, kalau dia memuji Allah, kalau dia bersin, cuma bersin saja, tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak disyariatkan bagi kita untuk mendoakan yarhamukallah. Ya, karena hadisnya berbunyi idza atasa fahamidallah fashammithu. Kalau dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dia dengan ucapan yarhamukallah. Kenapa kita mendoakan saudara kita yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah dengan yarhamukallah? Syukron lahu, ya, syukron lahu hamdahu li rabbih indal atas. Ini sebagai ucapan terima kasih, ya, ucapan terima kasih atau ungkapan terima kasih kepadanya karena dia telah memuji Allah Subhanahu wa taala ketika bersin. Jadi bentuk penghargaan kita kepada saudara kita yang bersin lalu memuji Allah, maka kita doakan dengan yarhamukallah. Qala amma idza atasa wa lam yahmadillah fa innahu la haqqa lahu fala yusammit. Kalau dia bersin tapi tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak berhak untuk didoakan. Ya, li'annahu lam yahmadillah fa kana jazaohu alla yusammat. Karena dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah dia tidak didoakan. Salahnya sendiri, kenapa tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian fatashmitul atish idza hamida fardun. Maka kata beliau, hukum mendoakan orang yang bersin ketika dia memuji Allah Subhanahu wa taala hukumnya fardu, wajib hukumnya. Ya, wa yajibu alaihi rad, dan kemudian ketika orang yang mendengar dia bersin lalu mendoakan dirinya yarhamukallah, wajib bagi dia untuk membalas. Nah, ini kita sampaikan ya, kalau kita didoakan oleh saudara kita bersin hacim, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, lalu saudara kita mendoakan kita yarhamukallah, maka ada kewajiban lagi bagi kita, itu mendoakan dia apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Ya. Jadi ini adalah adab ketika bersin. Yang bersin mengucapkan alhamdulillah, orang yang mendengar bersin tersebut kemudian mendoakan yarhamukallah, lalu dia membalas dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kemudian gimana Ustaz, kok bersin-bersin terus? Ya. Setengah jam bersin terus ya. Bagaimana tindakan kita kalau saudara kita bersin gak berhenti-henti? Maka ini ada batasannya, Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Ya, kalau dia sudah bersin lebih dari 3 kali, ya, maka setelah itu doanya berubah, bukan lagi yarhamukallah. Kata beliau, wa idza istamarra ma'ahul atas, ya,
wa syammatahu thalathan faqul lahu fi rabi'ah afaqallah badalan min qaulika yarhamukallah. Apabila saudaramu terus-menerus dalam bersinnya dan engkau telah mendoakannya 3 kali, yarhamukallah, 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 3 kali dia bersin dan 3 kali kita doakan, faqul lahu fi rabi'ah, maka ucapkan baginya di bersinnya yang keempat, afaqallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Berarti bersinnya itu bersin sakit, ya, entah flu atau pilek, sehingga kita berdoa afaqallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Badalan an qaulika yarhamukallah, sebagai pengganti ucapanmu yarhamukallah. Ya. Jadi kalau saudara kita bersin, maka kondisinya ada 2. Kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak usah didoakan. Karena ucapan doa kita itu adalah balasan karena dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kondisi yang kedua, ketika dia mengucapkan yarhamukallah, mengucapkan alhamdulillah, maka kita doakan yarhamukallah, dan wajib bagi dia untuk membalas yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kalau kemudian dia bersin, kondisi yang ketiga, kalau dia sudah bersin lebih dari 3 kali, maka kita doakan afaqallah atau yang semisal. Misalnya syafaqallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Ini kondisi saudara kita ketika bersin. Qala al-haqqul khamis, hak yang kelima. Qala idza marida fa'udhu, kalau saudaramu itu sakit, maka jenguklah dia. Nah, ya, maka jenguklah dia. Masya Allah ya, kalau kita lihat ajaran Islam ini sangatlah indah. Ya, kalau kita dulu belajar PKK ya, waktu SD ada pelajaran PKK, sekarang nggak ada lagi ya. Pendidikan kesejahteraan keluarga. Ya, di sana diajarkan bagaimana adab bertetangga. Kalau tetanggamu sakit, maka kunjungilah dia. Ternyata ini sudah diajarkan oleh Islam. Ya, kalau sekarang nggak ada lagi sepertinya pelajaran seperti itu, ada nggak? Nggak perhatian juga saya dengan buku-buku anak-anak sekarang. Mudah-mudahan masih ada. Ya, apabila saudaramu sakit, maka jenguklah dia. Wa iyadatul marid ziyaratuhu, menjenguk di sini maksudnya adalah mengunjungi. Kita kunjungi orang yang sakit. Wa hiya haqqun lahu ala ikhwanihil muslimin, dan ini merupakan hak dia yang harus ditunaikan oleh saudara-saudaranya kaum muslimin. Jangan sampai saudara kita sakit kemudian tidak kita jenguk. Ini dalam kondisi normal. Tapi kalau kondisi wabah seperti ini, ya mungkin kita harus pertimbangkan maslahat dan mafsadatnya. Kalau memang dia sakitnya sakit yang normal, sakit yang biasa, ya maka tidak mengapa bagi kita untuk menjenguk. Ya. Tapi kalau misalnya memang sakitnya itu adalah sakit yang berat yang bisa menular, ya maka hendaknya ini menjadi pertimbangan kita. Mungkin kita sampaikan simpati kita melalui pesan atau kepada keluarganya, ya. Yang penting dari sini, kenapa kita diperintahkan untuk menjenguk saudara kita? Di antaranya yang pertama adalah untuk menunjukkan perhatian. Orang yang sedang sakit ini dia ditimpa musibah, maka merupakan bentuk perhatian kita kepada dia dengan menjenguknya, menanyakan kabarnya, bagaimana kondisinya. Ya. Kemudian yang kedua, diharapkan dengan menjenguk ini bisa menimbulkan kegembiraan pada saudara kita. Ya, panjenengan kalau sakit kemudian banyak orang yang peduli, maka akan muncul kegembiraan, dan kegembiraan ini adalah sugesti yang sangat kuat untuk kita mendapatkan kesembuhan. Ya. Ini banyak disebutkan oleh para ulama, demikian juga oleh ahli-ahli kesehatan. Para dokter mengatakan bahwa kesembuhan itu tergantung dari apa yang ada dalam hati kita. Kalau orang sudah pesimis, sudah apa istilahnya, ketika dia menghadapi penyakit ya sudah ya nggak ada semangat lagi, maka penyakit itu akan semakin menjangkiti dia. Tapi kalau dia optimis, gembira, apalagi banyak perhatian orang, ayo ya cepat lekas sembuh biar kita bisa lagi beraktivitas kembali. Oh gembira dia, otomatis apa? Imunnya meningkat, ya nggak? Pernah dengar penjelasan para dokter? Kalau orang itu gembira, imunnya meningkat, sehingga apa? Penyakit akan lebih mudah untuk sembuh. Ya.
Makanya jadi orang itu yang santai gitu, yang lapang dada. Kemudian sama orang lain itu yang ramah. Ya, orang yang ramah ini lebih bahagia hidupnya. Ya, kalau bahagia hidupnya kan imunnya naik ya. Ada pertanyaan, kalau saya salah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga yang mau memaparkan, kenapa orang yang ramah itu lebih bahagia hidupnya? Logis sekali. Kalau dia ketemu orang, dia ramah, bersikap ramah kepada orang lain, ya senyum, mengucapkan salam, menyapa, ya walaupun tidak kenal dia mencoba menyapa berbahasa basi, ya sehingga orang mengenal sosok fulan ini orangnya ramah. Setiap kali dia datang, orang menyambut dia dengan kegembiraan. Misalnya kita ke tempat publik ya, misalnya apa ya, ke sebuah warung atau apa, ketemu lagi orang ini kan, ketemu orang, tahu ini bapak ini ramah, aja kita dilayani dengan baik. Maka kemanapun kita berada, orang sudah mengenal bahwa kita sebagai sosok yang ramah. Inilah yang dikatakan apa? Di sini senang, di sana senang. Jangan dilanjutkan. Di mana-mana. Ya. Jadi di mana-mana dia diterima, welcome. Akhirnya apa? Bahagia, ya enggak? Ke masjid, ya. Ke masjid dia salat di satu masjid, orang kenal dia orang yang ramah. Apa kabar? Sehat, ya. Lalu dia kemana? Ke pasar, ketemu dengan orang yang jualan, senang orang menerima. Bapak ini ramah, ya. Akhirnya apa? Dia tenang, senang. Di mana-mana banyak temannya. Berbeda dengan orang yang ketus. Kalau bahasa anak-anak sekarang, jutek. Ngomongnya ketus, gak ramah, gak pernah senyum, ya. Bahkan terkadang keluar dari ucapannya kata-kata yang menyakiti orang. Kamu kerja gak becus misalnya. Kok lama sekali sih pelayanannya? Misalnya dia ke warung, ya, gak mau mengerti dengan kerjaan orang misalnya. Apa yang ada di hatinya pokoknya dia ungkapkan, walaupun itu menyakiti orang lain. Akhirnya apa? Orang tahu kalau si fulan ini orangnya ketus, orangnya gak ramah. Ya, ketika dia kembali ke sana, dia lagi, ya, orang malas berhadapan dengan dia. Kamu aja deh, kenapa? Malas aku. Ya. Akhirnya dia di sana orang nggak ramah ke dia, di sini nggak ramah. Akhirnya apa? Sempit hatinya, merasa bahwa semua orang di dunia ini membenci dirinya. Ya, akhirnya apa? Nggak muncul kebahagiaan, sempit sekali. Ya, makanya kita tuh jadi orang itu ya. Jalani sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kunci ya, tiga kunci akhlak yang baik pada diri kita. Ini perlu kita ketahui. Sebutkan oleh Imam Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala. Yang pertama itu adalah badlun nada. Badlun nada itu artinya suka menolong. Ya, kalau ada orang yang kesusahan, kita tolong. Kemudian yang kedua kaful ada. Tidak menimbulkan gangguan kepada orang lain, baik dari ucapan maupun perbuatan. Kemudian yang ketiga, talaqatul wajh, wajah yang berseri-seri. Setiap ketemu orang senyum, ramah. Ya, maka ini akhlak yang baik. Ini ajaran Islam sesungguhnya. Jangan diam-diaman, kemudian tidak menyapa lewat begitu saja, cuek. Ya. Ada satu anekdot yang baru ini ya. Tahu apa? Pemain Chelsea itu siapa? Kante. Gak ada yang tahu ya. Masya Allah, antum pengajian betul ini. Saya juga lihat di HP itu, di Facebook itu loh, kok ada satu pemain yang dia ketika bersedih dia senyum, ketika marah dia senyum ya. N'Golo Kante itu, everyone love Kante katanya. Semua orang cinta Kante. Kante ini Muslim, jadi kenapa saya bawa? Karena dia Muslim, bukan orang non Muslim, enggak. Dia seorang Muslim, kemudian disukai oleh banyak orang. Kenapa? Murah senyum, ya, kepada orang semuanya gembira, dia senyum, ke musuhnya pun dia senyum, ya, sehingga orang suka. Makanya kalau kita itu berhias dengan akhlak yang mulia ini, ya, lapang dada kita bahagia. Nah, demikian juga ketika kita menjenguk saudara kita, apa yang kita lakukan adalah membuat dia bergembira. Kalau dia bergembira, imunnya tumbuh, kemudian optimismenya tumbuh, bi'inillahi ta'ala, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala akan lebih mudah baginya untuk menghadapi sakit tersebut. Makanya beliau jelaskan di sini, ya, bagaimana apa yang kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Qala wa kullama kana lil marid haqqun 'alaika min qarabah aw suhbah aw jiwar kanat iyadatuhu akad. Dan ketika orang yang sakit itu dia memiliki hubungan kekerabatan denganmu,
atau memiliki hubungan persahabatan denganmu, atau dia adalah tetanggamu, maka kewajiban untuk menjenguknya ini semakin ditekankan. Ya, jadi kalau seorang muslim saja kita punya bukan kewajiban ya, kita diperintahkan untuk menjenguknya, apalagi ketika yang sakit itu adalah karib kerabat kita, sahabat kita, atau tetangga kita. Baik. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita bagaimana teknis kita memberikan kunjungan atau menjenguk orang yang sakit. Wal iyadatu bihasabi halil marid. Dan mengunjungi atau menjenguk orang yang sakit ini harus sesuai dengan kondisinya, melihat kondisinya. Wa bihasabi halil marad, dan juga dilihat penyakitnya. Jadi sebelum kita menjenguk orang yang sakit, lihat kondisi, cari informasi tentang kondisinya, atau kita juga ditambah juga kita mencari tahu sakit apa dia. Kenapa? Faqad tatallaba al-hal kathratu taraddudi ilaih. Karena terkadang ada kondisi-kondisi yang menyebabkan kita atau mengarahkan kita untuk banyak mengunjungi dia. Ya, misalnya sakitnya ini memang dia harus sering dikunjungi agar dia kembali bersemangat. Atau terkadang tatallaba al-hal qillata taraddud ilaih. Atau terkadang ada kondisi penyakit atau kondisi seseorang yang sebaiknya kita sedikit saja menjenguknya. Jadi jangan kemudian terlalu sering dalam menjenguk dia ketika sakit. Fal aula mura'atul ahwal, maka yang lebih baik adalah kita menjaga kondisi ini. Kita lihat terlebih dahulu. Ya, bahkan kalau misalnya kondisinya tidak memungkinkan bagi kita untuk menjenguk, jangan dijenguk. Ya, seperti misalnya dia sakit yang menular misalnya. Ya, atau dia membutuhkan banyak istirahat. Ada sebagian orang itu dia butuh banyak istirahat. Kalau terlalu sering dijenguk, maka ini akan menyulitkan dia. Nah, ini pentingnya kita berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di dekatnya, keluarganya yang menjaga, tanya gimana kondisi bapak, ya kira-kira kita jenguk atau enggak. Kalau memang bapak butuh istirahat, ya sudah titip salam saja buat bapak ya. Ya, jadi kita perlu melihat bagaimana kondisi orang yang sakit. Qala was sunnatu. Nah, kemudian apa yang kita lakukan ketika kita berkunjung kepada orang yang sakit? Wasunnatu liman ada maridan an yas'ala an halihi. Dan termasuk sunnah bagi orang yang mengunjungi orang yang sakit untuk bertanya tentang keadaannya. Bagaimana Pak kondisinya? Sudah baikan? Ya. Kemudian wa yad'u lahu. Kemudian mendoakannya. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang kita doa yang kita sampaikan ya terhadap orang yang sakit, Allahumma shfi anta syafi la shifaa illa shifaa'ul ladzi la yughadir saqama. Ya Allah, sembuhkanlah, tidak ada kesembuhan melainkan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit. Ya, doakan dia. Kemudian kita hibur dia. Wa yaftahu lahu babal faraj war raja, dan bukakan baginya pintu optimisme dan harapan. Jangan kemudian ketika dia mengunjungi orang yang sakit, jenengan sakit apa? Sakit ini. Oh iya, tetangga saya juga sakit yang sama. Oh iya kemarin kita sholatkan jenazahnya. Dia yang sudah sembuh sakit lagi. Yang sudah pulih sakit lagi ketika mendengar berita tersebut. Makanya saya dulu pernah tak sikut teman itu. Lah kok kayak gitu loh ngomong. Iya, teman saya juga seperti itu ya. Terus gimana? Ya nggak sembuh ya. Jangan seperti itu. Ketika kita mengunjungi saudara kita, buka pintu optimisme bagi dia. Insya Allah kamu akan sembuh. Ayo kembali kita. Ayo segera sembuh, segera pulih. Ya, biar bisa goes lagi misalnya. Teman kita goes maksudnya ya. Ayo Pak, kita biar bisa jalan pagi lagi, biar bisa aktivitas lagi, biar bisa ke masjid lagi. Ya. Bangkitkan optimismenya. Ya. Fa inna dzalika min akbari asbabis sihah wasyifa.
Karena sesungguhnya optimisme dan pengharapan ini merupakan sebab terbesar ya seseorang diberikan kesehatan dan kesembuhan biidznillah taala. Jadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para dokter itu, kalau seseorang itu optimis, ya dia memiliki jiwa yang kuat, maka imunitasnya semakin kuat dan dia akan segera pulih, segera sembuh. Ya, atau kita sampaikan kepada dia, ada ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mengunjungi orang yang sakit, beliau mengatakan la ba'sa tahurun, insya Allah. Kita berikan hiburan kepada dia, tidak mengapa dengan sakitmu ini, ya insya Allah ini akan menjadi penghapus dosa. Ya, jadi dia tidak bersedih dengan penyakitnya ini. Aduh, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ingat, ketika engkau berada dalam sakitmu, lalu engkau bersabar, tidak mengeluh, ya, maka apa? Akan gugur dosa-dosamu. Sampai kemudian engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak lagi memiliki dosa. Wah, senang dia. Maka kita harus pintar memilih kata-kata. Ikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Nabi Alaihi Wasallam itu luar biasa. La ba'sa tahurun, insya Allah tidak mengapa ya dengan sakitmu. Insya Allah akan menjadi penggugur dosa-dosamu. Baik. Qala wa yanbaghi an yudzakkirahu taubah bi uslubin la ya. Nah. Allah Ta'ala ini apa bacanya, dan sudah sepantasnya bagi dia untuk mengingatkan orang yang sakit untuk bertobat dengan uslub, dengan cara yang tidak menakut-nakuti. Ya, ayo kita banyak-banyak istighfar ya Pak ya. Ya, banyak-banyak bersabar, banyak-banyak istighfar. Fayaqulu lahu mathalan, maka dia katakan ya, sebagai contoh dia katakan, inna fi maradika hadza taktasibu khairan. Ya, hendaknya engkau berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala atas sakitmu ini. Wal maradu yukaffirullahu bihil khothaya. Ya, dengan sakit itu Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa. Wa yamhu bihi as-sayyi'at. Dengan sakit yang kau derita, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan keburukan-keburukan. Fala'allaka taksibu inhibasika ajran kathiran, dan mudah-mudahan dengan tertahannya engkau tidak beraktivitas, ya, inhibas artinya dia itu tertahan, tidak bisa melakukan aktivitas. Ajran kathiran, mungkin dengan tertahannya engkau dari aktivitasmu ini terdapat pahala yang besar. Ya, ketika dia tidak bekerja, misalnya tidak berangkat ke kantor karena sakit, ada pahala yang besar yang bisa dia peroleh. Dengan apa? Bi kathrati dzikr wal istighfar wad doa. Dengan memperbanyak zikir, istighfar dan doa. Baik, kita break dulu untuk adzan. Tafadhal muadzin. Asyhadu an la asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an
La haula wala quwwata. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala ma ba'd. Baik. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang hak yang kelima dari seorang muslim, hendaknya ketika dia sakit ya, maka kita kunjungi. Baik. Maka di antara yang kita lakukan ketika mengunjungi orang yang sakit adalah hendaknya kita besarkan hatinya dan kita nasihati ya. Kita katakan kepada dia, mungkin dengan tidak aktifnya engkau dalam kegiatanmu karena sakitmu, ini menjadi kesempatan bagimu untuk memperbanyak amalan saleh, memperbanyak zikir, istighfar dan berdoa. Baik, kemudian di antara yang mungkin kita tambahkan di sini, di antara adab-adab ketika kita mengunjungi orang yang sakit, maka hendaknya kita melihat kondisi orang yang sakit. Jangan terlalu lama dalam mengunjungi orang yang sakit. Terkadang kita lupa. Ya, ketika mengunjungi orang yang sakit lalu kita berada di tempat tersebut mungkin karena enak ya, misalnya di kamar VVIP. Lah kok kayak hotel lagi ya, wis lah sesuai gini. Ya, maka kita harus ingat waktu ya. Cukup bagi kita untuk menjenguk dia, mendoakan dia, membesarkan hatinya, kemudian izin, karena orang yang sakit itu ya lebih ditekankan baginya untuk banyak istirahat, untuk pemulihan. Jangan sampai kita mengganggu istirahatnya, waktu istirahatnya. Kadang-kadang orang itu kan nggak enak ya, ketika dikunjungi, aduh ini ke orang kok udah lama banget gitu ya, dalam hatinya gerutu. Kita harus paham, menjenguk orang yang sakit itu sekedarnya saja. Jadi tidak kemudian berlama-lama. Kecuali kalau memang dia sahabat akrab kita dan dia sangat gembira kalau kita bisa lama-lama berada di sana. Ya, jangan pulang lah, sini aja lah. Kamu nggak ada kerjaan kan? Temani sini aja lah, daripada aku nggak ada kerjaan. Kamu temani di sini. Dia senang dengan keberadaan kita, maka kita nggak apa-apa berlama-lama di sana. Tapi kalau hukum asalnya menjenguk itu jangan lama-lama, ya karena ini akan mengganggu orang yang sakit. Kemudian bagaimana kalau saudara kita ini sakit yang sudah demikian parah? Ya, maka disunahkan bagi kita untuk mentalkinkan la ilaha illallah. Jadi ini yang tepat ya Bapak dan Ibu. Kalau ada saudara kita yang sakit, entah itu teman kita atau karib kerabat kita sakit, kemudian seakan-akan sebentar lagi dia akan meninggal dunia, itu yang ditalkinkan adalah ucapan atau kalimat tauhid, la ilaha illallah. Sebagian orang mengatakan, nyebut apa? Ya. Tapi apa? Kita talkinkan dia agar masuk ke dalam telinganya itu ucapan la ilaha illallah, lalu dia gerakkan lisannya untuk mengucapkan kalimat tersebut, la ilaha illallah. Kenapa Bapak dan Ibu? Kok kita berusaha untuk mentalkinkan la ilaha illallah ini? Karena ada sebuah hadis yang disebutkan, Nabi SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya sebelum dia meninggal dunia itu adalah la ilaha illallah, maka niscaya dia akan masuk surga.
Ya, kita berharap mudah-mudahan Allah mudahkan dia. Sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya, dia mengucapkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan itu terrealisasi apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW, dia termasuk penghuni surga. Jadi ini yang kita ajarkan kepada orang yang sakit parah sehingga akan meninggal dunia. Talkinkan dia la ilaha illallah. Bukan istighfar ya, ini sebenarnya bagus, tapi ada yang lebih afdal. Ya, la ilaha illallah. Karena kalau dia mengucapkan la ilaha illallah itu insya Allah dia akan masuk surga. Kemudian masalah yang juga mungkin muncul dari pertanyaan kita, boleh nggak laki-laki menjenguk perempuan dan perempuan menjenguk laki-laki? Baik, kalau laki-laki menjenguk perempuan atau perempuan menjenguk laki-laki, ini boleh tapi dengan syarat. Dengan syarat tidak muncul fitnah dan pertemuan tersebut tidak ada aurat yang terbuka. Kadang-kadang kita bebas ya, kadang-kadang kan orang kan sakit ya, perempuan yang biasanya dia menggunakan hijab, hijabnya dibuka, kemudian datang laki-laki menjenguk. Jangan ya seperti ini. Kalau misalnya kondisi dia menyebabkan dia harus membuka jilbabnya, maka laki-laki ajnabi jangan ikut menjenguk. Kita melihat sesuatu yang haram. Paham ya? Misalnya ada sepupu kita, sepupu kan bukan mahram. Sepupu bukan mahram. Ya, kemudian sakit. Dia biasanya berjilbab, memang dia pakai jilbab. Ya, kemudian karena sakitnya mau nggak mau jilbabnya dibuka, lalu kita datang menjenguk. Nah, ini aurat, nggak boleh. Ya, hati-hati ya. Nah, demikian juga laki-laki yang sakit, boleh nggak dikunjungi perempuan? Boleh. Dahulu Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengunjungi sahabat Bilal yang sakit, tapi dengan syarat tidak terjadi fitnah. Misalnya apa? Berdua-duaan, bukan mahram berdua-duaan, nggak boleh. Ya, ketiganya adalah apa? Syaitan, nggak boleh berkholwat. Jadi boleh saja bagi dia untuk mengunjungi laki-laki yang bukan mahramnya selama apa? Terjaga dari fitnah. Lalu permasalahan yang berkaitan dengan menjenguk orang yang sakit. Bagaimana hukumnya menjenguk orang non-muslim? Kadang-kadang tetangga kita ada yang non-muslim kemudian sakit, atau rekan kerja kita, boleh nggak kita menjenguk mereka? Jawabannya boleh saja, dan disunahkan bagi kita atau dianjurkan bagi kita untuk mengajaknya masuk ke dalam Islam. Dahulu Nabi SAW beliau menjenguk seorang anak Yahudi. Kemudian beliau mengatakan kepada anak Yahudi tersebut, aslim, berislamlah engkau. Maka kemudian anak tersebut melihat kepada bapaknya orang Yahudi. Kemudian keluar dari lisan bapaknya, ati Abul Qasim, wahai anakku, ikutilah ucapannya Abul Qasim, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian anak itu sebelum dia meninggal dunia, ketika dia sakit, dia mengucapkan la ilaha illallah, meninggal dalam keadaan muslim. Maka sebenarnya ketika ada orang non muslim dalam keadaan sakit, nah ini juga satu kesempatan bagi kita untuk mendakwahi dia ke dalam Islam. Baik, ini adalah hak-hak sesama muslim yang kita sampaikan. Masih tersisa dua hak lagi yang disebutkan oleh beliau di sini. Di antara hak-hak sama muslim adalah apabila dia meninggal dunia, maka ikutilah dia. Apa ini maksudnya? Kok diikuti ini ya? Apakah kita ikut masuk ke liang kubur? Jawabannya tidak ya. Nanti insya Allah kita akan jelaskan. Kemudian juga di antara hak sama muslim adalah kita tidak menimbulkan gangguan, dan masih ada beberapa hak yang beliau sebutkan di sini. Insya Allah akan menjadi pembahasan kita. Memang hak sama muslim ini lebih banyak pembahasannya. Maka insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan setelah itu kita akan masuk ke dalam hak yang terakhir, yaitu haqqu ghairil muslimin, hak orang-orang non muslim. Ternyata mereka juga punya hak. Apa yang menjadi hak mereka? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kita cukupkan dulu sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.